Oke bro, selamat pagi. Kembali ke sesi kedua di channel YouTube Doni Wijaya Sarjana Ekonomi dengan judul Nesum ID. Oke, kita melanjutkan pembahasan yang tadi soal makna kehidupan. Ya, itu buat gua filosofi Pitutur Jowo. Kalau orang beranggapan yang lain, ya itu asumsi sendiri lah. Kan ini kan dipetik atau dikutip dari beberapa sumber. Jadi ya intinya menggambarkan diri sendiri deh di kehidupan realita yang ada kayak gitu. Bukan soal tulisan, bukan soal ucapan, yang penting gimana pelaksanaannya, gimana penerapannya gitu. Sorry tadi ada kakak gua yang seliwer-seliwer. Nggak apa-apa itu buat hiburan semata ya, nggak. Jadi nggak menonton formal mulu, ada bercandanya dikit. Oke, langsung aja kita bahas. Mati siji mati kabeh. Semua hal yang terlibat harus menanggung akibatnya. Jadi menggambarkan komitmen, solidaritas lah intinya itu. Kebersamaan. Terus Mimi lan Mintuno, sepasang kekasih yang saling mencintai dalam dunia barat seperti Romeo dan Juliet. Ya, iya, dapat nanggap. Jadi suatu saat ada yang berpasangan, diciptain berpasangan untuk menempuh hidup baru kayak gitu. Memayu hayuning buwono, memperindah alam. Jadi kalau suatu pernikahan itu membuka suasana baru. Mungkin aja ya, paling sih gue juga belum tahu ini. Ya pasti itulah memperindah suasana rumah. Menang dadi arang, kalah dadi awu. Menang kalah sama ruginya. Jadi sesuatu hal yang mencapai apa yang dia raih, nggak ada yang nggak rugi gitu. Semua ada manfaatnya. Kalau manfaat yang rugi itu buat belajar lebih baik lagi. Luruk tanpa bolo, tanpa menang, tanpa ngrasake. Menyerang tanpa membawa pasukan, menang tanpa merendahkan lawan yang dikalahkan. Jadi meskipun dia udah peperangan nih, udah fight nih di lapangan, terus sama keterampilannya, dia tetap asar, rendah hati, tetap sederhana dengan kondisi basicnya dia dari mana kayak gitu. Rusak pagar ayo, ngambil istri orang, waduh, ini ya bukan boleh tuh kayak ada ini nih, ada pepatah apa sih, rumput tetangga lebih hijau apa lebih hijau rumput tetangga kayak gitu loh. Guyai banyu segoro, melakukan hal yang sia-sia. Ya, introspeksi diri tadi tuh, ya ngapain sih gue ngelakuin hal yang kayak kemarin. Ya kenapa enggak gue lebih fake support ke diri gue sendiri dengan hal yang terbaru sekarang ini gitu. Nampak nyileh tangan, memanfaatkan orang untuk melakukan sesuatu. Ya semuanya itu sama aja, tinggal balik ke orangnya, ngelegawani
hatinya sendiri-sendiri dah, nglegawane ati lah intinya gitu. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Kita boleh saja berperilaku sekehendak kita, tetapi jangan sampai berlebihan. Ambisius boleh, membawa ego boleh, asal disusun dengan struktur yang benar biar hasilnya matang. Ngalah ngaleh ngamuk, mengalah dahulu terus menghindari masalah, bila tidak bisa baru dihadapi dengan kekerasan. Kayak gue kemarin diam aja dulu deh sebelum gua fake di YouTube. Terus akhirnya udah nemu filenya nih, udah klik, udah dengan konsep yang matang, ya udah OTW, tinggal menjalanin aja, nikmatin prosesnya. Ntar juga ada hasilnya. Yang penting kan tujuannya biar orang menyerap maknanya gitu loh. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu bisa terwujud dengan cara dilakukan belajar. Semua hal perlu belajar, perlu ada proses sebelum. Jadi gini nih, kayak simpelnya kayak buku deh. Sebelum suatu judul ada buku, si penulis merencanakan dulu tuh, merancang sedemikian rupa dari latar belakang, isi sampai daftar pustaka, dan direkap, di packaging, dikemas kayak sampul, jadilah buku. Jadi pedoman, ya bukan pedoman sih, menjadi support mereka lah, terutama mahasiswa paling, atau yang masih SMA, biar dia dari zona sebelumnya upgrade lagi ke zona yang lebih baru. Tujuannya itu. Obah mamah ana dina ana upa. Selama masih mau berusaha dan ada kesempatan, pasti ada rezeki. Yang sesuai yang dibahas tadi, harus jemput bola nih. Jadi bangun pagi itu atas dasar alasan buat menjemput rezeki. Ya kata orang tua sih begitu. Cuma ya percaya, kalau kita bangunnya terlalu siang, katanya patok ayam gitulah. Aja rumangsa bisa, nanging kudu bisa rumangsa. Jangan merasa bisa lebih melakukan pekerjaan tetapi sebenarnya tidak mampu. Intinya memaksakan kehendak yang sebenarnya yang bukan sesuai naluri lu, jangan dilakukan, jangan dipaksain. Jadi berkarya setulus hati aja. Jangan karena dapat caper, pujian. Jangan karena hasilnya bakal kayak gini, jangan. Ya berkarya setulus hati lah. Ojo nganti keris ana ing ngarep. Jangan sampai keris dipindah di depan. Jangan sampai saya menyatakan perang. Dalam budaya Jawa, keris diletakkan di belakang pada masa damai, dan keris akan diletakkan di depan jika dalam keadaan perang. Jadi gini, ini kutanam sih kayak filosofi. Jadi seorang remaja kayak gue aja, keris itu menggambarkan laki-laki lah, kayak gitu. Laki-laki itu punya suatu keterampilan, suatu keinginan yang tinggi, kemampuan juga ada, buat fact lah dia mewujudin apa yang dia mau, sampai akhirnya dia nemu hasilnya. Nah hasilnya itu ditutup dengan
kayak suatu perjodohan gitulah, buat menggapai gitu, buat memenuhi kebutuhan kayak gitulah. Makanya ditaruh belakang kayak pasangan kekasih yang menikah kayak gitu, paham kan? Jadi filosofinya runtun. Artinya dia udah bertengger di dekorasi buat menempuh hidup baru. Itu yang diartikan Christ. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, maju tak gentar membela yang benar. Kembali ke prinsip seseorang sih. Ya kalau udah tatanan pemerintahan kayak begitu, ya ngapain dilanjutin? Toh ntar ada masanya sendiri buat ada pergantian masa di yang akan datang. Di situ. Rinde asu dikite, respon yang sangat cepat terhadap kejadian atau kabar. Kalau di bahasa sekarang mahasiswa itu apa, responsibel gitu. Jadi peka sama lingkungan. Oh, gue harus begini nih. Pas udah dijalanin, oh ini kurang baik nih, harus dibenerin nih, pasti perbaikin nih. Entah apanya lah, entah dalam misal YouTube gua yang kemarin masih gitu-gitu aja, yang asal acak adul, terus sekarang jadi konsepnya begini gitu. Jadi menemuin titik masalahnya buat diperbaikin di titik maksimal. Rukun agawe santosa, bersatu kita teguh, berarti menguatkan, meyakinkan mindset gua bisa gitu loh. Ya emang bisa, harus bisa, bukan emang bisa. Kalau memang terkesan sombong ya, harus bisa. Satu muk batok senyari bumi, walau sejengkal tanah atau air harus kita pertahankan. Meskipun kita punya apa yang kita punya sebelumnya di kampung atau ya hal apapun deh dari orang tua, itu harus dijaga sedemikian yang semaksimal mungkin. Karena satu alasannya amanah, udah. Karena sebuah amanah itu emang perkataan doang amanah gitu. Cuma itu maknanya itu jadi sampai turun temurun. Nggak boleh amanah diganggu gugat, nggak boleh. Udah jadi apa ya, penasihat latih lah, penasihat bibir yang harus dijaga benar-benar gitu. Meskipun yang ngamanahin tersebut dia udah almarhum, misalnya kalau di gua udah gitu. Jadi ya pasarannya sih menjaga, merawat, terus panen. Toh yang merasakan juga bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak ada istilah pecah belah atau gimana, nggak ada. Makanya bersatu kita teguh tadi tuh. Sebejo-bejone wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Seburuk-buruknya hilang, masih ada faedahnya lah. Orang yang dia antisipasi sama kehidupannya, jadi dia udah lupa atau kilap di hal sebelumnya yang apa dilakuin, entah itu di pergaulan atau apapun. Nah dari situ dia antisipasi jangan sampai kayak gitu lagi, entah dengan dasar alasan apapun terserah, itu hak masing-masing. Yang penting buat gue sendiri, gue antisipasi di buat gue
harus waspada dengan apa yang gue lakuin. Buat apa ya, benteng gue lah. Makanya didasari dengan prinsip dan spiritual yang kuat. Sapa salah saleh, orang yang berbuat kesalahan pada akhirnya kalah juga. Jadi kayak konsepnya orang bertani, apa yang dia tanam itu yang dia panen. Ya sama halnya sama ini, kelakuan seorang, yang gua aja, kelakuan gua, apa yang gua tanam ya itu nanti gua panen. Makanya gua sekarang, katanya orang-orang sih, nandur sing ijo royo-royo lah, intinya gitu. Berarti nanam suatu hal kebaikan buat gua sendiri, syukur-syukur bermanfaat buat orang lain dari ucapan gua. Terus lagi gua juga buat introspeksi diri, buat cerminan gua biar lebih baik dari sebelumnya. Karena semua itu butuh belajar, nggak ada yang serba instan. Gitu bro, makna dari pembahasan gua tentang, ya gua apa ya, gua ngasih judul kesimpulannya sih Pitutur Jawa. Karena gua dari orang Jawa, bapak gua orang Jawa, kental banget hal beginian. Ya meskipun tahu sedikit seenggaknya kan ngelakuin satu hal yang nggak lupa sama budaya setempat gitu loh. Makanya gua ngangkat budaya Jawa di Jakarta. Ya karena itu simbolis. Di Jakarta bisa jadi kota besar karena di Pulau Jawa. Begitu secara nalar sih gitu. Bukan bermaksud Pitutur Jawa itu nasihati yang paling benar, bukan. Ini diresapi maknanya. Masih banyak lagi orang yang berasumsi lain tentang pitutur, yaitu dia yang lebih paham tentang kesenian lah. Gua kan menyerap manangnya buat gua jadiin perilaku keseharian gua. Jadi gua ada buktinya gitu loh, bukti di gua sendiri, bukan buat orang lain. Jadi apa yang gua tangkap buat cerminin buat diri gua sendiri. Buat ya pasti simpelnya sih introspeksi lah. Kalau kita berbicara soal pitutur ya berpitutur, ya bukan sih, belum waktunya di situ, perlu banyak belajar. Nah sedangkan yang gue sampaikan itu menyerap maknanya yang udah dilakukan keseharian. Bisa memetik buah buat sampel, terus gue buat, oh kehidupan tuh kayak gini loh. Makna kehidupan sebenarnya ya seperti yang gua bilang kemarin, ada yang di bawah, menengah, ke atas. Seperti itu bro. Nah hal itu kalau disangkutin di dunia properti, ada silsilahnya nih. Kayak kemarin kan gua bilang ada konsumen yang membahas hadap barat. Jadi ada karakteristik orientasi lingkungannya di kepercayaan atau keyakinan seseorang tersebut. Nah di Kediri juga gitu. Bisa rumah gua nih hadap selatan. Di situ udah ada silsilahnya dari orang tua gua zaman dulu. Jadi yang pemegang kuat, bukan pemegang kuat sih, apa ya, yang punya amanah kuat lah, yang punya harus yang bisa berpondasi kuat, itu yang
biasanya anak kedua kayak gitu kurang lebih yang memegang wewenang. Kalau ditarik ulur lagi, mungkin ya, gue juga belum sebegitu ngeh soal begituan karena berpatokan sama umur. Karena bicara soal durasi yang tadi tuh peperangan yang pewayangan itu selama 60 tahun peperangan, artinya kan mengambil makna dari umur seseorang. Maksimal orang hidup berapa sih? 60 tahun kan normalnya. Nah makanya sih biasanya anak yang bungsu kalau disebut di Kediri anak ragil itu jadi apa ya, jadi panahnya lah, berarti gitu kalau orang berang. Kalau di sepak bola striker lah. Iya, gitu bro, kurang lebih dari makna yang filosofi yang gue dapat. Jadi sebuah properti atau jual beli properti tidak asal mengedepankan suatu lokasi strategis juga. Jadi menganalisa lingkungannya, orientasinya kayak gimana, barulah kita ngomongin sebuah konsep. Mau tropical house, mau industrial minimalis, mau modern classic house, itu tergantung dari perubahan apa dibilang perubahan iklim, itu iklim modernisasi. Jadi meskipun di lingkungan lingkungan zaman dulu nih, pembawaan zaman Belanda nih ibarat kata gitu, kita tetap mempertahankan desain tersebut, cuma kita kombinasiin lagi dengan industrial tuh yang ya orang yang anak-anak sekarang lah 2021 atau sampai 10 tahun ke depan. Jadi ada pertimbangan khusus. Kalau di pemerintah sih ada planning program lah, ini lokasi A atau daerah A bakal jadi begini deh, bangun tol nih gitu. Terus ada lagi ini bakal dibangun ini nih, misal mall apa gimana. Jadi ada planning buat menyalurin nanti berkesinambungan sama ya itu ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, terus membuka wawasan lingkungan setempat, dan masih banyak lagi lah kalau soal program planning. Oke bro, sekilas tentang pengetahuan gua tentang soal adat istiadat Kediri, budaya Jawa, tanah Jawi itu kayak gimana, tentang properti. Selamat menyaksikan, subscribe, like, and share. Gua Doni Wijaya, sarjana ekonomi, Nice Home ID. Makasih.